Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Windy Juliani Busri dengan NIM 22046216. Pada mata kuliah Media dan Multimedia Pembelajaran Sejarah, saya akan menjelaskan berupa video pembelajaran mengenai Kerajaan Majapahit. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Padang dengan jurusan Pendidikan Sejarah. Pada mata kuliah Media dan Multimedia Pembelajaran Sejarah ini, saya akan membahas mengenai Kerajaan Majapahit berdasarkan historical thinking. Pada periodenya, Kerajaan Majapahit ini berdiri pada tahun 1293 Masehi, berkembangnya pada tahun 1328 sampai 1350 Masehi. Dan yang menjadi puncak kejayaan masa Kerajaan Majapahit ini pada tahun 1350 sampai 1389 Masehi, dan keruntuhannya itu dimulai pada tahun 1429 sampai 1522 Masehi. Jadi, berdirinya Kerajaan Majapahit ini diawali dengan runtuhnya Kerajaan Singosari. Ini dikarenakan adanya penyerangan dari Jayakatwang, yaitu dari Kerajaan Kediri. Saat Jayakatwang menyerang Kerajaan Singosari yang saat itu dipimpin oleh Raja Kartanegara, penyerangan tersebut menyebabkan Kartanegara tewas. Melihat hal itu, Raden Wijaya menantu Kartanegara menyelamatkan diri dengan menyeberangi Selat Madura. Ia meminta bantuan kepada Arya Wiraraja, penguasa Sugenep, dan memanfaatkan kedatangan pasukan Mongolia untuk menyerang Jayakatwang. Hasilnya, Jayakatwang dapat dikalahkan dan Raden Wijaya mendirikan Kerajaan Majapahit tahun 1293 Masehi, sekaligus sebagai raja pertama Kerajaan Majapahit. Selanjutnya, Kerajaan Majapahit memasuki masa perkembangan tahun 1328 sampai 1350 Masehi, yang mana saat itu dipimpin oleh Tribhuwana Tunggadewi yang didampingi oleh Mahapati Gajah Mada. Perkembangan ini diawali saat Gajah Mada diangkat menjadi patih dan ia menyampaikan cita-citanya untuk menyatukan wilayah Nusantara yang disebut dengan Sumpah Palapa. Akibatnya, sedikit demi sedikit wilayah Majapahit bertambah luas dengan menaklukkan Bali, Semenanjung, Sulawesi, Maluku, Irian Papua, dan lain sebagainya. Utamanya, Kerajaan Majapahit dibangun di atas kekuatan maritim dan perdagangan yang maju. Ini merupakan sebagai masa kejayaan Majapahit di bawah kepemimpinan Hayam Wuruk dan patihnya Gajah Mada tahun 1350 sampai dengan 1389 Masehi. Ini disebabkan karena Sumpah Palapa Gajah Mada akhirnya terlaksanakan dan daerah kekuasaan Majapahit meluas hingga Malaya, Kalimantan, Tumsik, dan sebagian pulau Filipina. Di masa kepemimpinan Hayam Wuruk, bidang kesenian dan kesusastraan juga berkembang pesat. Pada masa itu juga dilakukan pemungutan pajak dan hasil upeti guna menyelenggarakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat dalam bidang apapun. Ini terdapat dalam prasasti dan kakawin Negara Kartagama. Dan di masa pemerintahan Hayam Wuruk ini dikatakan sebagai masa kejayaan disebabkan karena tidak adanya konflik internal maupun eksternal dengan daerah lainnya. Namun, ada satu peristiwa yang terjadi pada masa pemimpinan Hayam Wuruk ini, yaitu peristiwa Bubat. Peristiwa Bubat ini merupakan perang yang terjadi karena kesalahpahaman antara Hayam Wuruk dan juga Gajah Mada, yang mana tujuan Hayam Wuruk yaitu untuk menikahkan Dia Pitaloka, merupakan putri dari kerajaan Sunda. Dan rombongan pengiring pengantin Sunda diserang oleh pasukan Majapahit yang dipimpin pada saat itu oleh Pati Gajah Mada. Gajah Mada memaksa Maharaja Linggabuana Wisya menyerahkan Dia Pitaloka sebagai tanda takluk Sunda pada Majapahit, bukan sebagai pengantin Hayam Wuruk, sehingga timbullah peristiwa yang bernama peristiwa Bubat. Selanjutnya, keruntuhan Kerajaan Majapahit yang dimulai pada tahun 1429 sampai dengan 1522 Masehi. Sebenarnya, keruntuhan Kerajaan Majapahit masa 100 tahun terakhir sudah tidak diketahui, ini dikarenakan sumber yang terbatas. Namun setelah kepemimpinan Wikramawardhana yaitu tahun 1389 sampai 1429 Masehi, membuktikan tidak ada yang mampu membangkitkan kejayaan Kerajaan Majapahit pada masa Hayam Wuruk dan juga Pati Gajah Mada. Selanjutnya masuk pada interpretasi yang mana Majapahit di bawah kepemimpinan Hayam Wuruk mengalami puncak kejayaan, salah satunya di bagian perdagangan dan perluasan wilayah.
Penting untuk diketahui bahwa tokoh kunci dalam keberhasilan ini adalah Gajah Mada, seorang patih yang terkenal dengan sumpah palapanya, yaitu untuk menyatukan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Hal ini memperlihatkan bahwa komitmen Gajah Mada terhadap visi besar Majapahit untuk menjadi kekuatan dominan pada masa itu. Dan di bawah kepemimpinan Hayam Wuruk dan dukungan strategis dari Gajah Mada, Majapahit berhasil melakukan ekspansi ke berbagai wilayah seperti Bali, Sumatera, Kalimantan, dan lain-lainnya. Ini tidak sekedar memperkuat posisi politik kerajaan, tetapi juga meningkatkan perdagangan pada masa itu. Masuk yang terakhir itu ada 3 dimensi waktu dalam historical thinking. Pembelajaran sejarah itu ada masa lalu yang mana menjelaskan bahwa dengan keberhasilan Hayam Wuruk, dengan keberhasilan ini menggambarkan peranan seorang pemimpin memberikan perspektif bagaimana kerajaan mengelola kekuasaan dan menghadapi tantangan eksternal serta internal mengingat tidak adanya konflik yang terjadi pada masa kepemimpinan Hayam Wuruk ini. Yang kedua, 3 dimensi waktu, yaitu ada saat ini. Semangat yang diwujudkan oleh Gajah Mada dapat menjadi inspirasi penting dalam pembentukan negara Indonesia saat ini. Hendaknya para pemimpin bangsa ini dapat meneladani keteguhan hati dan komitmen yang dimiliki Gajah Mada untuk mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Yang terakhir itu ada masa yang akan datang. Di masa depan diharapkan pemimpin Indonesia dapat menginternalisasi mengenai persatuan dan kedaulatan yang kuat di tengah keberagaman Nusantara. Keberhasilan Majapahit pada masa kejayaannya memperlihatkan bahwa visi besar jika dijalankan dengan disiplin, strategi, dan kepemimpinan berintegritas akan bertahan lama sebagai warisan bagi generasi berikut-berikutnya. Sekian penjelasan mengenai Kerajaan Majapahit dari saya. Banyaknya kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.